Halo, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Desi. Di kesempatan ini saya ingin melanjutkan penjelasan saya terkait dengan menulis esai LPDP. Di video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan beberapa paragraf pembuka dalam esai LPDP, dan di malam ini akan saya lanjutkan terkait dengan esai LPDP juga. Nah, sebagai review, di sini saya akan kembali menjelaskan sedikit terkait dengan paparan saya pada video saya sebelumnya. Nah, untuk paragraf yang pertama, seperti biasa, kita mulai dulu dengan perkenalan diri, kemudian juga kita menjelaskan terkait dengan riwayat studi, kita S1-nya dari mana, kemudian jurusan kita apa, ataukah teman-teman yang mau lanjut studi ke doktoral bisa juga disampaikan S1 S2-nya jurusannya apa, karena bisa juga ada yang mau lintas jurusan seperti itu, jadi bisa disampaikan juga di paragraf ini. Kemudian dilanjutkan lagi dengan kegiatan yang teman-teman lakukan, aktivitas apa yang teman-teman lakukan setelah teman-teman menamatkan studi, atau kegiatan yang teman-teman kerjakan sepanjang atau semasa teman-teman studi juga, itu boleh teman-teman paparkan di sini. Kemudian setelah itu dilanjutkan lagi dengan paragraf masalah. Masalah yang dimaksud di sini adalah masalah-masalah penting yang perlu untuk teman-teman selesaikan. Nah, masalah yang di sini, masalah ini ditemukan saat atau ketika teman-teman mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang sudah teman-teman paparkan pada paragraf 2, seperti itu. Jadi, dalam menulis paragraf 2 atau paragraf kegiatan atau aktivitas yang teman-teman lakukan adalah memilih kegiatan yang benar-benar berhubungan dengan apa yang akan teman-teman kerjakan untuk masa depan. Seperti itu. Jadi ketika teman-teman mau melanjutkan studi, sudah ada nih sudah ada nih titik awal yang bisa teman-teman pergunakan sebagai alasan untuk melanjutkan studi, seperti itu. Jadi harus ada benang merah antara paragraf 2 dan paragraf 3-nya, seperti itu. Jadi masalah yang teman-teman temukan saat teman-teman bekerja itu apa? Kemudian perlu tidak masalah itu diselesaikan? Apakah masalah itu hanya bisa diselesaikan ketika teman-teman S2 atau S3, ataukah jangan sampai masalah itu bisa diselesaikan dengan kapasitas keilmuan yang sudah teman-teman punya sekarang, yaitu S1. Jadi memang harus dicari tahu urgensi masalahnya seperti apa. Apakah masalah itu hanya bisa diselesaikan ketika teman-teman selesai S2 ataukah tidak? Seperti itu. Jadi dalam menganalisis masalah pun teman-teman harus timbang apakah perlu kita lanjut S2 atau S3. Kalau misalkan alasannya itu karena masalah yang sudah teman-teman temukan. Jadi titik poin untuk paragraf 3 adalah urgensi masalahnya apa. Seperti itu. Sehingga ada hubungan yang jelas antara paragraf 2 dan juga paragraf 3. Itu kalau menurut hemat saya, untuk menurut pandangan saya ya. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan paragraf 4. Paragraf 4 adalah paragraf solusi, di mana solusi berdasarkan masalah yang sudah teman-teman temukan, teman-teman ada nih gambaran terkait dengan solusi yang bisa untuk teman-teman tawarkan untuk menyelesaikan masalah tadi. Namun ada beberapa keterbatasan, di mana yang pertama, mungkin saja teman-teman masih terbatas dalam hal mengambil kebijakan. Kemudian yang kedua, teman-teman juga masih terbatas di dalam kapasitas keilmuan, seperti itu. Kemudian juga mungkin kualifikasi pendidikan teman-teman juga belum cukup untuk turut serta mengambil kebijakan, seperti itu. Jadi teman-teman sudah punya solusi yang teman-teman tawarkan, tetapi karena beberapa alasan yang sudah saya mention sebelumnya, itu menjadi alasan sehingga teman-teman perlu studi lanjut. Jadi yang pertama adalah terkait masalah, kemudian yang kedua adalah seperti yang sudah saya mention sebelumnya, seperti itu. Jadi setelah teman-teman sudah tahu batasan-batasan yang teman-teman punya, barulah teman-teman bisa menyampaikan apa yang hendak atau akan teman-teman kerjakan kalau misalkan teman-teman diberikan kesempatan untuk melanjutkan studi, seperti itu. Misalkan nih untuk paragraf yang kelima di sini, misalkan nih
teman-teman merasa terpanggil nih untuk memberikan sumbangsi bagi daerah teman-teman dalam bidang apa, misalkan teman-teman bidangnya hukum, ataukah juga mungkin teman-teman bidangnya aquacultur atau apapun yang berhubungan dengan bidang teman-teman, silahkan disampaikan dalam paragraf yang kelima. Artinya bahwa di sini teman-teman paparkan bahwa teman-teman merasa terpanggil untuk memberikan sumbangsi bagi daerah teman-teman dalam bidang apa, dengan menjadi apa misalkan. Nah, kalau misalkan untuk sekarang kan kalau misalkan orang lanjut S2, selain kalau misalkan dia PNS dan bukan dosen, mungkin solusi pekerjaan lainnya mungkin dia mau untuk jadi dosen, sehingga dia perlu untuk lanjut S2. Jadi dijelaskan kita terpanggil untuk memberikan sumbangsi, untuk memajukan apa, misalkan seperti itu, dengan menjadi apa. Jelaskan peran teman-teman di sana, seperti itu. Kemudian dalam dalam menunjang tujuan kita itu, kita perlu wadah untuk membantu kita dalam hal ini untuk meningkatkan kapasitas keilmuan, kemudian juga meningkatkan kualifikasi pendidikan kita dengan melanjutkan studi magister dengan lanjut studi magister di mana begitu. Misalkan nih teman-teman sudah punya 3 pilihan kampus. Jadi 3 pilihan kampus ini teman-teman jelaskan apa saja yang teman-teman kampus mana saja yang teman-teman mau tuju, seperti itu. Jadi itu masuknya dalam paragraf yang kelima. Sedangkan paragraf yang keenam di sini dijelaskan mengenai apa yang tujuan teman-teman mau kuliahnya di mana. Jadi tujuan kampusnya apa, itu dipilih berdasarkan list LPDP. Nah, dalam list LPDP itu sudah disampaikan dibuat list kurang lebih ada 700-an untuk S2, sedangkan untuk S3 ada 300-an. Jadi silahkan teman-teman pilih berdasarkan jurusan yang teman-teman miliki. Nah, tujuan kampusnya nih, misalkan teman-teman ternyata belum punya LOA, berarti teman-teman diberikan 3 kesempatan untuk 3 kemungkinan untuk memilih kampus. Katakanlah teman-teman mau pilih UGM, kemudian juga pilihan keduanya ITB, kemudian pilihan ketiganya teman-teman mau ke IPB. Nah, alasan teman-teman memilih ketiga kampus ini apa, itu dijelaskan. Tetapi utamanya mention pilihan pertama. Jadi itu dijelaskan. Nah, alasan memilih kampus ini bisa disampaikan. Saya pilih UGM karena apa? Nah, kalau misalkan kita jelaskan kebutuhan alasan pribadi, katakanlah kampusnya bagus, kemudian saya suka suasana Jogja, ataukah saya suka alam di Jogja punya banyak tempat untuk wisata. No, jangan jelaskan seperti itu. Alasan untuk memilih kampus adalah kampus yang kita pilih adalah kampus yang bisa membantu kita untuk menjawab masalah yang sudah kita temukan di paragraf 3 tadi. Jadi pemilihan kampus berdasarkan bisa tidaknya kampus tersebut memfasilitasi kita untuk menemukan jawaban dari masalah yang sudah kita temukan saat teman-teman menulis paragraf 3 tadi. Jadi alasan memilih kampus bukan karena alasan personal yang sifatnya tidak penting ya. Jadi itu harus ada benang merah antara alasan kita itu harus ada benang merah antara masalah yang sudah kita paparkan sebelumnya. Seperti itu. Nah, misalkan katakanlah teman-teman pilih UGM nih. Nah, di UGM ini kan punya kurikulum nih, teman-teman nanti baca lebih jauh terkait dengan kurikulum yang ada di sana. Nah, bagaimana dengan mata kuliahnya? Apakah mata kuliah yang ditawarkan itu katakanlah mungkin ya kurang lebih 70 SKS ya. Nah, dari 70 SKS itu pilihlah beberapa mata kuliah spesifik yang bisa membantu teman-teman untuk menyelesaikan masalah yang sudah teman-teman temukan saat teman-teman menulis paragraf 3 tadi. Katakanlah nih teman-teman ketemu 10 SKS atau mungkin 4 mata kuliah yang secara spesifik itu dapat membantu teman-teman untuk menjawab masalah yang sudah teman-teman temukan tadi. Jadi itu.
Yang pertama adalah, alasan pertama adalah teman-teman jelaskan dari sisi mata kuliah yang ditawarkan. Mata kuliah yang ditawarkan. Jelaskan juga spesifik mata kuliahnya apa. Pilih kurang lebih 3-4 saja. Ya, mata kuliah ini bisa membantu saya untuk mempelajari lebih jauh tentang ini dan ini. Kemudian ilmu yang saya dapatkan itu bisa saya pakai untuk menjawab masalah yang sudah saya temukan tadi. Seperti itu. Itu untuk alasan yang pertama. Nah, alasan yang kedua, teman-teman mungkin bisa menjelaskan dari sisi ketersediaan profesor di sana. Nah, profesornya itu punya basic ilmu, yang sesuai tidak dengan apa yang teman-teman mau cari, seperti itu. Jadi teman-teman menjelaskan salah satu atau dua profesor yang menurut teman-teman bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan tesis, seperti itu. Jadi profesornya bisa dimention juga nama mereka, ya, satu lah bisa. Kemudian alasan yang ketiga, mungkin dilihat dari ranking kampus. Tetapi kalau menurut pandangan saya, ranking kampus ya tidak perlu ya, karena semua kampus yang masuk dalam list LPDP adalah kampus-kampus terbaik yang punya akreditasi unggul dan juga akreditasi A. Jadi kalau untuk alasan akreditasi baik, unggul dan sebagainya, saya pikir itu tidak perlu, karena wawancara juga tahu bahwa ya kampus yang dikasih dalam list LPDP adalah kampus-kampus yang terbaik di Indonesia, seperti itu, dan juga yang di luar negeri ya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan lagi, apa sih yang kita harapkan ketika kita ada dalam 3 pilihan kampus kita tadi. Ya, yang tentu saja harapan kita adalah kampus itu bisa menjadi wadah untuk memfasilitasi kita untuk menemukan solusi yang solusi terhadap masalah yang sudah kita temukan tadi, seperti itu. Jadi paragraf kuncinya itu adalah menurut saya pada paragraf yang mulai dari paragraf 3 sampai paragraf yang ke-6. Itu menjadi paragraf inti di mana teman-teman punya tujuan yang punya urgensi di situ, sehingga teman-teman butuh nih beasiswa LPDP, seperti itu. Setelah itu kita lanjutkan dengan paragraf penutup, di mana paragraf yang ke-7 dijelaskan, kita menjelaskan terkait dengan apa yang akan kita kerjakan setelah kita sudah selesai S2 atau S3. Nah, setelah studi ini mau kita kita mau mengambil peran sebagai apa di mana, kita sampaikan di sini. Jadi katakanlah nih di sini teman-teman mau nih untuk katakanlah setelah studi ini teman-teman mau jadi dosen. Katakanlah di kampus A, seperti itu. Nah, untuk untuk peran kita sebagai dosen pada kampus A. Kemudian kita jelaskan juga rencana jangka pendek dan panjang kita seperti apa. Misalkan nih 1-5 tahun, apa yang teman-teman akan lakukan. Kemudian 6-8 tahun, kemudian 9-10 tahun. Peran apa yang akan teman-teman ambil untuk berkontribusi untuk Indonesia. Tentu dari tempat kita akan melakukan banyak aktivitas yang tentu itu memberikan itu adalah sebuah kontribusi kita untuk Indonesia, seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir adalah paragraf yang ke-8 terkait dengan harapan kita, di mana dalam paragraf ini adalah paragraf janji. Itu kalau menurut saya ya, karena kita ingin menyampaikan kepada pihak LPDP bahwa kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai apa yang sudah kita sebutkan tadi. Kita akan belajar sekuat tenaga, kita akan berusaha untuk selesai kuliahnya itu tepat waktu seperti yang sudah sudah diberi batasan oleh LPDP, dan kita memberikan janji atau kita membuat sebuah komitmen di mana komitmen itu atau janji itu bisa diukur capaiannya. Artinya bahwa kita membuat janji untuk pihak LPDP bahwa kita akan berusaha belajar dengan giat, membangun relasi sebanyak-banyaknya, kemudian mengambil pengalaman sebanyak-banyaknya, kemudian belajar dengan tekun, belajar dengan giat untuk selesai tepat waktu
Nah, untuk S2 kan diberikan waktu hanya 2 tahun nih, sedangkan S3 diberikan waktu hanya 4 tahun. Bisa tidak kita selesai dalam waktu yang sudah dikasih? Itu kita jelaskan pada paragraf yang ke-8, paragraf terakhir, seperti itu. Jadi ketika kita buat esai LPDP, memang harus brainstorming. Teman-teman buat dulu mind mapping, kemudian teman-teman pilih kira-kira apa sih yang mau kita tulis dalam esai LPDP. Apakah perlu semuanya kita masukkan, entah itu pengalaman kita. Kalau misalkan pengalaman kita sangat banyak nih, apakah bisa kita masukkan semuanya? Nah, itu perlu untuk kita brainstorming sendiri. Artinya bahwa kita memilih apa yang benar-benar itu akan memberikan kontribusi positif ketika para interviewer itu menginterview kita, mereka lihat bahwa kita punya kapasitas seperti itu. Jadi bukan berarti kita melebih atau membagus-baguskan diri kita, tetapi memang kita yang lebih kenal diri kita, sehingga kita bagaimana kita menghasilkan sebuah tulisan yang baik. Kemudian juga ketika kita menyampaikan juga arahnya jelas, kemudian para interviewer juga punya ketertarikan untuk punya ketertarikan untuk menggali lebih jauh terkait dengan apa yang sudah kita tulis, seperti itu. Ya memang ya teman-teman, versi esai yang saya sampaikan ini adalah bukan versi esai yang paling baik, tetapi apa yang saya tulis ini menghantarkan saya untuk berjodoh dengan LPDP. Jadi semoga teman-teman juga bisa menghasilkan sebuah tulisan yang baik menurut versi teman-teman, dan ini bisa dijadikan sebagai referensi, sehingga ketika teman-teman menghasilkan sebuah tulisan yang baik, itu bisa mengantarkan teman-teman untuk lebih percaya diri ketika teman-teman sudah sampai pada tahapan substansi. Menurut saya, tahapan yang paling berat menurut saya adalah tahapan administrasi. Kenapa? Karena dalam mempersiapkan berkas itu butuh waktu yang cukup panjang. Kemudian kita harus menghasilkan esai, kita harus menulis proposal, dan itu menurut saya cukup menguras tenaga dan juga pikiran, seperti itu. Jadi semuanya disiapkan sebaik mungkin untuk tahapan administrasi. Karena apa? Jika Tuhan berkenan untuk teman-teman lolos sampai ke tahapan substansi itulah yang menjadi menjadi suatu ujian yang sangat penting, karena semua yang teman-teman submit saat teman-teman administrasi, semuanya itu yang akan diujikan saat teman-teman substansi, seperti itu. Jadi menurut saya persiapkan sebaik-baiknya saat teman-teman mau apply beasiswa LPDP, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf videonya mungkin sangat panjang, semoga tidak bosan, dan semoga video saya juga bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi seleksi beasiswa LPDP tahun 2024. See you.